Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Beritanya datang dari Kabupaten Lombok Tengah gitu ya. Jadi Kepala BKPSDM di Kabupaten Lombok Tengah menjelaskan berkaitan dengan nasib para calon pelamar P3K atau para peserta seleksi P3K yang tidak lolos seleksi P3K di tahun 2024 ini. Karena kabarnya akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tetapi pada faktanya sampai dengan saat ini belum ada regulasi atau aturan yang jelas berkaitan dengan bagaimana mekanisme pengangkatan mereka para pelamar P3K yang tidak lolos seleksi. Dan BKPSDM menjawab bahwa terkait dengan para pelamar P3K yang tidak lolos seleksi masih menunggu arahan dari pusat gitu ya. Jadi hampir semua instansi jika ditanya terkait dengan hal ini jawabannya sama, masih menunggu arahan dari pusat. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan nasib honorer yang tidak lolos seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya soal nasib honorer yang tak lulus seleksi P3K 2024. Lalu Wardihan bilang begini. Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat memfokuskan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 untuk honorer daerah atau tenaga non-ASN. Pendaftaran P3K 2024 di Lombok Tengah dibuka untuk para tenaga honorer, sedangkan untuk pendaftar umum tidak dibuka, kata Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Tengah Lalu Wardihan di Lombok Tengah, Kamis 17 Oktober 2024. Menurut dia, Pemkab Lombok Tengah membuka pendaftaran P3K khusus tenaga honorer dengan tujuan supaya ke depan tidak ada lagi honorer. Sebab sesuai aturan dilarang mengangkat tenaga honorer sejak 2024. Kami fokus untuk menuntaskan tenaga honorer ini, tegasnya. Dia mengatakan, kuota P3K yang diberikan pemerintah pusat untuk Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.665 formasi yang terdiri atas tenaga pendidikan 810, tenaga kesehatan 222, dan tenaga teknis sebanyak 633. Pendaftaran pertama mulai dibuka hingga 20 Oktober dan diperpanjang hingga 1 November 2024 untuk pendaftaran gelombang kedua, katanya. Setahu saya 1 November itu baru pengumuman ya, pengumuman untuk gelombang kedua. Dan untuk pendaftaran gelombang kedua dimulai di tanggal 17 November 2024. Dia mengimbau kepada para peserta mulai mempersiapkan diri dari sekarang sehingga hasil yang dicapai bisa maksimal atau sesuai dengan yang diharapkan. Seleksi tetap menggunakan sistem CAT, katanya. Dia mengatakan jumlah tenaga non-ASN di Lombok Tengah saat ini mencapai 5.000 orang dan formasi yang diberikan 1.665. Sehingga lanjut dia, nasib tenaga honorer yang tidak lulus dalam seleksi P3K 2024 menunggu keputusan pemerintah pusat. Tenaga honorer yang tidak lulus nanti kami tunggu arahan pusat apakah di PHK atau tidak. Karena 2025 tidak boleh lagi ada tenaga honorer, katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan nasib tenaga honorer yang tidak lulus seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi ini sekaligus menjawab ya pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar berkaitan dengan bagaimana kalau tidak lulus, apakah pasti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu? Bagaimana nasib tenaga BLUD, apakah juga akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu? Masih belum jelas gitu ya. Karena pada keputusan Menteri Pan-RB hanya terdapat frasa atau kalimat bahwa bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berarti belum pasti gitu ya, belum jelas. Masih harus ada aturan yang
mengatur berkaitan dengan mekanisme pengangkatan honorer atau tenaga non ASN ini menjadi P3K paruh waktu. Jadi kita tunggu saja ya. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.